Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbaim Asridal, bertindak sebagai moderator pada presentasi hari ini. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan ujian akhir teori arsitektur, dan nama anggota kelompok kami yaitu 1. Saya sendiri Muhammad Arbaim Asridal, 2. Sahrul Kurniawan, 3. Nurul Ilmi Reski, 4. Isti Ainun Saada Miftahuddin, 5. Laode Ahmad Ramadan, 6. Nurul Musdalifah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang semiotika dalam arsitektur. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi tanda dan simbol. Secara etimologis, semiotika berasal dari bahasa Yunani, semion, yang berarti tanda. Sedangkan secara terminologis, semiotik dapat diidentifikasikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Secara garis besar, semiotik digolongkan menjadi 3 konsep dasar, yaitu yang pertama, semiotik pragmatik. Dalam arsitektur, semiotik pragmatik merupakan tinjauan tentang pengaruh arsitektur terhadap manusia dalam menggunakan bangunan. Nah, dengan kata lain, hasil karya arsitektur merupakan wujud yang dapat mempengaruhi pemakainya. Yang kedua, semiotik sintatik. Dalam arsitektur, semiotik sintatik merupakan tinjauan tentang perwujudan arsitektur sebagai panduan dan kombinasi dari berbagai sistem tanda. Kemudian yang ketiga, semiotik semantik. Dalam arsitektur, semiotik semantik merupakan tinjauan tentang sistem tanda yang dapat sesuai dengan arti yang disampaikan. Hasil karya arsitektur merupakan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh perancangnya yang disampaikan melalui ekspresi wujudnya. Contoh penerapan semiotika pada bangunan. Di sini saya mengambil contoh bangunan Qatar National Convention Center yang dirancang oleh Arata Isozaki. Bangunan ini dirancang dengan memiliki 2 konsep utama, yaitu sebagai sustainable building dan sebagai iconic building. Untuk memenuhi konsep sebagai iconic building, bangunan ini memiliki konfigurasi bentuk linear dengan struktur utama menyerupai bentuk batang sebuah pohon, yaitu pohon sidra atau yang biasa kita kenal dengan nama pohon bidara. Pohon sidra merupakan salah satu simbol negara Qatar. Kemudian kita beralih ke qualisign, sinsign, dan legisign. Yang pertama yaitu qualisign, adalah jenis tanda yang dapat diberi label berdasarkan sifat-sifat yang dikandungnya. Contoh yaitu putih bermakna suci dan bersih, lingkaran dapat berarti bumi, bola ataupun bundar, boneka yang berarti lucu, imut, empuk, jam yang dapat berarti waktu kedisiplinan, hitam yang dapat berarti kotor, kelam, dan gelap. Kemudian sinsign adalah tanda yang merupakan tanda berdasarkan tampilan fisiknya. Contohnya yaitu seperti suara tangisan bayi yang bermakna lapar dan lain-lain, gelak tawa yang berarti bahagia, suara kokokan ayam yang berarti hari telah pagi, suara auman harimau yang berarti jeritan seseorang yang telah sakit gigi. Kemudian, legisign. Legisign adalah tanda yang dibuat sesuai dengan aturan, konvensi, atau kode yang diterima secara luas. Contohnya seperti lampu merah yang berarti harus berhenti, zebra cross yang berarti jembatan penyeberangan, anggukan yang menandakan ya atau kesetujuan, gelengan yang menandakan tidak atau penolakan. Kemudian yang terakhir bendera kuning yang bermakna duka cita atau kematian. 1. Ikon. Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Ikon memiliki ciri-ciri yang dimiliki dengan apa yang dimaksudkan.
2. Indeksi. Indeksi merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang diwakilinya, atau disebut juga tanda sebagai bukti. Simbol. Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama. Oke, selanjutnya makna denotasi dan konotasi semiotik. Dalam dunia arsitektur, ada beberapa tingkatan tanda, yaitu denotasi dan konotasi. Dalam tingkat denotatif, tanda mempunyai hubungan eksplisit dengan referensi atau realitas. Sedangkan dalam tingkat konotatif, makna sebuah tanda terkait dengan perasaan dan emosi serta nilai-nilai kebudayaan dan ideologi. Pemanfaatan semiotika dalam arsitektur merupakan upaya arsitek untuk mengajak masyarakat awam memahami karyanya dengan cara berkomunikasi. Selain memiliki denotatum primer atau denotasi, yaitu fungsi, karya-karya arsitektur yang dianggap sebagai tanda juga memiliki denotatum sekunder atau konotasi, yaitu makna atau pesan yang terkandung. Dalam semiotika arsitektur, pesan yang terkandung dalam objek terbentuk dari hubungan antar pemberi tanda dan fungsi nyata atau sifat benda. Misalnya, sebuah pintu. Makna denotatif adalah sebagai tanda untuk masuk ke bangunan atau ruang tertentu. Namun, pintu juga bisa mempunyai makna konotatif, seperti pintu yang besar menandakan keagungan sang pemilik bangunan. Contoh lain, bangunan seperti masjid dan gereja memiliki makna denotasi yang jelas, yaitu untuk beribadah, sedangkan melalui proporsi, dimensi, dan bentuknya memberikan konotasi bahwa bangunan tersebut dibuat untuk urusan keagamaan. Konotasi juga dapat timbul misalnya dari corak atau langgamnya yang mengingatkan kita akan sesuatu, susunan ruang yang melegakan, ragam hias atau ornamen yang mempunyai arti tertentu, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai unsur semiotika dalam arsitektur tradisional dan postmodern. Di sini yang pertama itu semiotika arsitektur postmodern. Menurut Charles Jens, arsitektur postmodern adalah double coding. Inti semiotika arsitektur postmodern Jens adalah penekanan pada pluralitas makna dan pluralitas sumber makna. Arsitektur bisa dibangun dengan mencangkok dan mengambil berbagai tradisi dengan memanfaatkan teknik modern. Konsep semiotika arsitektur postmodern yang dikembangkan Jens adalah bentuk semiotika yang berkaitan dengan makna dari berbagai hal. Makna tersebut diungkapkan melalui bentuk, ritme, warna, tekstur, dan sebagainya yang dinamakan suprasegmen arsitektural dan berbagai komponen arsitektural. Karl Jens mendasarkan tujuan semiotika dalam pemaknaan sifat dasar arsitektur atau esensi arsitektur dengan mendefinisikan secara elastis untuk membuat semua definisi menjadi benar, sehingga pengetahuan arsitektur pun menjadi lebih pasti. Esensi arsitektural bagi Jens adalah ruang, raum, konsep ruang, kesaling penekanan antara yang dalam dan yang luar dalam belahan bentuk secara transparan fenomenal. Esensi arsitektur adalah penciptaan tempat identitas dan personalisasi. Selanjutnya yaitu yang kedua, semiotika arsitektur tradisional. Maaf, ini salah pengetikan. Di sini semiotika arsitektur tradisional. Era tradisional Nusantara, eksitasi proses kreasi karya rupa dari motif, gaya, dan pola. Perkembangan yang signifikan dalam proses kreasi yang berrelasi dengan ikon sintaksis adalah adanya penamaan karya rupa lewat bahasa lokal yang pada relasi indeks pragmatik saling berhubungan dengan cara pandangan pragmatis atau asosiatif terhadap motif desain. Dengan demikian, unsur lanjutan dari relasi pragmatik dalam penamaan adalah turunan cara pandang tersebut yang berupa karakter fisik yang menjadi inspirasi desain motifnya. Selanjutnya, era ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu masuknya budaya dan agama asing yang membentuk akulturasi yang berlanjut pada suatu konvensi budaya. Karya-karya rupa ini kemudian menyandang sifat sebagai simbol yang dengan instrumen arbitrari sebagai instrumennya, yang direlasikan dengan
semantik untuk memunculkan makna, pesan, bahkan penjelasan akan lambangnya yang berdampingan dengan nama sebagai tanda yang dibawanya. Sekian dari materi pembawaan saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om.